Fenomena job fair kemarin udah menunjukkan gimana anak muda sekarang itu benar-benar struggling banget, Bang. Kasusnya anak muda ini karena memang tidak mendapat kesempatan kerja atau anak mudanya sendiri yang emang nggak mau kerja? Aku seneng banget ngeliat banyak fandom-fandom K-pop yang beneran concern sama masalah-masalah kemanusiaan. Gen Z nih katanya itu cuma ngomong doang. Ya kasih kesempatan dong buat berkarya. Kenapa sih kita harus speak up? Karena kali ini isunya itu deket banget dengan masalah kesejahteraan masyarakat, which kita tuh harus peduli loh. Orang itu nggak akan bertindak apa-apa selama bukan dia yang jadi korban dari sesuatu yang terjadi. Peran jurnalisme dengan aktivis digital ini bisa jalan seiring atau justru agak bertentangan nih? Hutan itu kan bisa lestari karena ada masyarakat adatnya. Sementara anak muda sekarang udah jauh banget dari adatnya. Indonesia terlalu luas untuk diurus untuk Jakarta doang. Kalau kita bicara soal masa depan, siapa sebenarnya yang punya peran besar untuk menjaga? Jawabannya jelas, anak muda. Oleh itu, hari ini kita kedatangan dua sosok yang luar biasa yang akan membahas tentang berbagai macam hal peran pemuda dalam isu-isu publik, terkhususnya yang tentu saja memberi dampak yang nyata bagi masyarakat luas. Di sini kita kehadiran ada Kakak Tiffany dan Kakak Ben. Selamat datang di Cemas Cerita Masyarakat. Yeay, Terima kasih. Baik. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya semua? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kita mau bahas dulu nih tentang latar belakangnya. Kenapa sih Kak Tiffany sama Kakak Ben ini kepikiran untuk melakukan hal yang seperti saat ini? Ya, kayak Kak Tiffany sebagai mungkin punya latar belakang juga sebagai dokter ya, sebagai dokter, kemudian berani untuk berbicara tentang isu-isu publik yang terjadi selama ini. Dan juga mungkin Kakak Ben nih, Kakak Ben yang akhirnya betul-betul masuk ke akar rumput, ya, mencari tahu apa sih sebenarnya cerita masyarakat yang ada di sana. Seperti itu. Kita mulai dari mana dulu nih? Tiffany silakan. Siapa? Bebas. Aku dulu. Ladies first ya. Ladies first. Oke, silakan. Ladies first. Ya, kalau aku sebenarnya apa ya akarnya tuh mungkin dari profesi sendiri gitu ya. Selama kuliah kedokteran itu kita memang kan sangat ditekankan untuk punya namanya empati. Karena sebagai dokter kalau nggak punya empati tuh bahaya banget ya. Kan kita pasti harus menempatkan diri juga bagaimana di posisi pasien yang ibaratnya meminta tolong gitu supaya kita jadi ada ada keinginan untuk memberikan yang terbaik gitu lah. Intinya kita tuh sampai waktu kuliah dikasih 1 semester yang ada mata kuliahnya tuh empati. Jadi empati tuh sangat ditekankan waktu kita kuliah gitu ya. Jadi itu tertanam banget di diri aku. Makanya untuk sekarang ini melihat apa yang terjadi, isu-isu di masyarakat, politik juga dan segala macam, itu mungkin rasa empati aku yang bangun gitu ya. Dan kenapa aku berani speak up? Kalau ditarik ke belakang mungkin ngikutin almarhum bapak kali ya. Karena memang almarhum bapak ini sangat invested ke kayak isu-isu sosial, politik gitu. Jadi aku dari kecil juga di TV itu udah sering nontonnya tuh debat politik, debat sosial gitu. Jadi di kuping aku tuh hal yang udah familiar gitu. Dan bapak ini cukup vokal juga dan banyak baca, jadi sering diskusi juga akhir-akhir. Dan aku merasa aku kan punya platform ya di sosial media yang dimana orang tuh follow aku harus memberi manfaat dong. Kayak paling enggak mungkin aku gak bisa turun kerjaan karena aku kerja, aku punya keluarga juga yang masih harus aku urus gitu ya. Jadi aku ngerasa at least aku mau berperan di sini dengan platform yang aku punya gitu. Jadi nanti kalau di akhirat aku dihisap, kamu followers gitu banyak, apa yang sudah kamu lakukan untuk masyarakat dan negara gitu. Aku bisa jawab. Besar, ada tanggung jawab besar di situ. Yes, betul. Karena kan itu benar banget. Itu juga mungkin pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang lainnya juga yang punya platform. Mungkin ya menurut aku kita tuh dengan punya platform yang besar, kita juga punya tanggung jawab di situ, kayak apa yang bisa kita lakukan dengan platform kita. Nah, aku the least I can do adalah raise isu itu ke publik. Makanya aku aktif banget ngelakuin itu. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi tentang itu sebentar. Saya mau tanya dulu nih ke Kakak Ben ya. Kalau Kakak Ben sendiri sebenarnya yang buat Kakak Ben itu berani masuk ke sana itu apa sih sebenarnya? Apa karena mungkin punya inner child yang belum selesai gitu kayak merasa
aku harus ngomong nih gitu. Gimana Kak Ben? Ya, semuanya tuh berangkat dari keresahan sih Bang Andi sebenarnya. Kayak keresahanku sebagai Gen Z, keresahanku sebagai orang dari Timur, keresahanku sama suara-suara yang jarang terdengar kayak gitu ya. Aku udah berproses sebagai jurnalis sejak tahun 2019 waktu itu. Waktu di Malang masih kuliah jurnalistik. Terus akhirnya intinya bahwa aku melakukan semua ini adalah karena bentuk kecintaanku terhadap Indonesia sebenarnya. Oke. Dulu tuh aku bener-bener naik gunung sampai bawa bendera, saking sayangnya sama negara ini kayak gitu. Tapi kayak ya itu dia. Semakin kita mengenal satu orang, satu tempat atau satu orang, semakin kita kayak kok bisa seperti ini ya kayak gitu ya. Jadi justru ada banyak hal-hal yang aku temukan yang janggal dari NKRI misalnya. Justru aku mempertanyakan ulang tentang itu, atau Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Berarti dalam perjalanan itu menemukan sesuatu yang mungkin kayaknya tidak seperti ini yang saya dapatkan ceritanya, mungkin gitu ya. Betul, persis banget. Nah, berarti kalau dari kecil memang udah kepikiran bahwa nanti aku mau jadi jurnalis nih biar bisa menyampaikan ke seluruhnya, atau gimana? Nggak ada justru teman-teman di Timur ini sebagian besar itu profesi yang paling diminati atau orang tua mereka paling minati adalah PNS atau TNI atau Polri. Itu pasti. Ya, pokoknya bahkan itu saya ya. pun pernah sempat mendaftar, percaya nggak Bang? Daftar jadi apa? Polisi. Tapi karena usia saya belum cukup waktu itu, usia 17 tahun. Kalau nggak salah persyaratan untuk tes polisi 17 tahun 6 bulan. Oke. Tapi saya waktu itu masih les baru pas 17 tahun pas. Jadi ya udah mau nggak mau harus kuliah. Jadi berangkatlah ke Malang untuk kuliah. Oke, ya berarti dari kecil memang bukan tujuannya itu, sama justru sekali. Maunya jadi polisi ya. Benar, sama sekali nggak kepikiran. Justru dulu kalau orang tua, kalau tadi Kak Ifani bapaknya suka nyetel berita atau topik diskus, bapakku juga seperti itu. Tapi aku nggak menemukan apa sih urgensi mau dibahas kayak gini-gini. Iya. Oke. Kalau Kak Tiffany sendiri, kalau kecilnya kemarin memang cita-citanya udah jadi dokter ya. Kayaknya hampir semua kita ya. Kalau dari kecil cita-cita jadi dokter, polisi, itu kayaknya. Karena Kak Tiffany gimana? Kalau hari Kartini semua kita kayak pakai kostum dokter, kalau polisi, gitu kan? iya, pemadam kebakaran, astronot. Jadi kalau misalnya cita-cita waktu TK memang pengen jadi dokter. Itu waktu TK kan, semua orang kayak pengen jadi dokter gitu. Terus waktu SD sampai SMA kelas 1, kelas 2 aku pengen jadi akuntan malah. Karena kebetulan ibu sama bapak dua-duanya akuntan, jadi aku melihat kayak ingin menjadi mereka gitu, namanya juga anak-anak ya. Tiba-tiba kayak kelas 2 di tengah-tengah aku jadi pengen jadi dokter lagi gitu. Akhirnya bilang ke bapak sama ibu, kayak aku mau jadi dokter deh, karena kan mau mulai les bimbel ya waktu itu kan, akhir-akhir SMA, kayak aku mau jadi dokter, yakin gitu. Malah ditanyain yakin atau enggak karena katanya kita nggak ada yang dokter di keluarga aku tuh, nggak ada yang dokter kalau keluarga yang istilahnya keluarga itu anak IPS, kamu pilihnya anak IPA aku gitu dokter. ya. Terus papaku kayak, nanti kalau kamu kuliah susah, gak ada yang bisa bantu loh kita apa-apa, karena kita gak ada yang di bidang itu. Gak apa-apa kayaknya gitu, kayak udah terus nyoba, lulus ya udah deh. Dan akhirnya berhasil mendirikan klinik nih. Alhamdulillah. Klinik estetik ya. Klinik estetika, kecantikan. Wih, luar biasa. Bisa sampai segitunya ya. Tapi itu kan sebelum mendirikan klinik pasti kan ada proses tuh untuk jadi dokter. Nah, ada pengalaman ini nggak sih yang berpengaruh dengan akhirnya statement-statement Kak Tiffany belakangan ini terhadap kebijakan sosial atau isu-isu publik lainnya? Ada punya pengalaman nggak waktu mungkin koas kah atau apa? Iya, jadi sebenarnya justru itu mungkin salah satu triggernya ya, karena jadi dokter itu kan deket banget sama masyarakat ya. Kayak bener setiap hari ya kita tuh ibaratnya kalau akuntan sama duit, kita tuh sama manusia gitu kan, ngobrol, cari tahu apa segala macam, menerima keluhannya gitu. Banyak kejadian-kejadian yang bikin aku semakin berempati sama berbagai lapisan masyarakat ya. Salah satunya aku pernah praktek juga di sebuah rumah sakit yang dia ini datang dengan kayak nggak bisa pipis itu sakit banget ya rasanya. Perutnya udah gede, perutnya pisang nggak bisa keluar, sakit banget, datang teriak-teriak, dan dia nggak punya uang untuk bayar 300.000 untuk prosedur ngeluarin si air itu gitu. Sedangkan BPJS tidak mengcover waktu itu. Jadi aku tuh merasa kayak kenapa harus ada orang kayak gini yang udah kesakitan, 300.000 aja dia nggak punya untuk ngeluarin itu, terus dia mesti gimana, keluarganya juga bingung, nangis segala macam gitu. Jadi aku tuh sensitif banget memang. Jadi sama hal-hal yang ibaratnya tentang kesejahteraan, tentang itu kejadiannya di mana?
Di Jakarta. Jakarta. Di Ya. Jakarta, di sebuah rumah sakit. Ya makanya so aku juga waktu itu jadi kayak marah ya. Aku ada rasa marah, aku ada rasa kayak lihat aja nih, gue bakal kerja cari duit di tempat lain, bukan dari orang-orang yang memang butuh pertolongan gitu ya. Karena itu ini sebenarnya nggak boleh juga sih, karena kan ya rumah sakit untuk bisa beroperasi kan butuh uang juga. Iya. Tapi aku tuh nggak tahu kayak di perasaan aku gitu ya, kayak aku akan cari uang di tempat lain, aku akan punya banyak uang, Nah, aku bakal bantu Hmm. orang-orang seperti itu supaya mereka bisa dapat pertolongan gitu. Nggak ada lagi lah pasien yang kayak aku itu gitu waktu itu. Nah itu kejadian di Jakarta. Bisa kebayang nggak kira-kira, atau pernah dapat cerita nggak kalau kejadian di daerah misalnya, atau siapa tuh pernah ngalamin sendiri ke daerah, pernah keluar dari Jakarta? Pernah, nggak? aku pernah ke daerah juga. Daerah mana? 1 tahun di Kalimantan Selatan di Pelaihari. Setahun di sana. Setahun. Apain di sana setahun? Itu tuh Nggak dapat kerjaan Jakarta. Gimana Kak Ben? Susah ya cari kerja di Jakarta ya. Susah banget. Oh, gitu. Gimana? Tapi kalau aku jadi kalau lulus kedokteran itu kita wajib internship 1 tahun. Internship, Yes, magang lah ya yes, kasarnya. betul. Zaman aku masih muda banget. Oke. Jadi zaman aku itu nggak boleh internship kalau universitasnya di Pulau Jawa, nggak boleh di Pulau Jawa. Oh, harus keluar dari pulaunya itu. Jadi angkatan aku itu menyebar ke seluruh Indonesia. Ada yang di NTT, ada yang di mana-mana deh pokoknya. Aku dapetnya di Kalimantan Selatan, namanya di Pelaihari gitu 1 tahun. Nah, gimana perbandingan antara Jakarta dengan Kalimantan Iya gimana? jauh ya, maksudnya karena kan aku di pedalaman, masih 1,5 jam sampai 2 jam dari Banjarmasin. Jadi dari in terms of pemeriksaan penunjang aja ya pastinya lebih terbatas ya kan, karena kan memang tipe rumah sakitnya rumah sakit. Jadi bukan hanya sekedar keterbatasan biaya, tapi termasuk peralatan juga. Betul, pastinya karena kan memang tipenya tipe rendah kan. Kalau misalnya di pedalaman, kalau misalnya butuh yang lebih lanjut dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Banjarmasin gitu. Dan itu semualah yang menyebabkan kayak mulai dari rasa empati itu tadi, akhirnya di belakangan ini bahkan beberapa tahun terakhir aktif menyuarakan isu-isu yang seperti itu ya. Pasti. Baik. Tapi memang kayaknya itu kejadian di semua tempat ya Bang. Maksudku kalau di kejadian, aku udah beberapa kali juga keliling Indonesia dan pengalaman pribadi aku juga ada dengan kasus kesehatan yang sangat minim banget infrastrukturnya. Di mana itu Kak Ben? Itu adalah kasus ibuku. Ibuku seorang bidan. Masya Allah. Bidan desa. Bidan desa. Bidan desa. Daerah mana? Daerah mana Kak Ben? Dulu tuh sempat kerjanya di Sumba bagian selatan. Nama daerahnya Kecamatan Tabundung, Desa Karita. Aku dulu lahir di desa itu, nggak ada listrik, jalannya rusak parah. Berarti belajarnya pakai lilin atau pakai lampu pelita ya? Tanah, masih kan nggak? Yang kalau bangun biasa hidungnya udah hitam itu ya? Bener. Bener. Oh iya. Aku pernah juga kayak gitu. Iya. Terus di sana itu ada mamaku cuma satu-satunya bidan di desa itu. Sekitar tahun 2000 sampai tahun 2015 ibuku tugas di situ. Jadi di sana itu ada yang unik. Kalau misalkan pasiennya datang, mereka tuh nggak peduli bidan atau siapapun, tapi yang penting kamu adalah petugas kesehatan. Kami datang kalau misalkan kakinya luka, larinya ke bidan. Ngerjain juga, tetap ngerjain. Bener, jadi nggak berarti jadi urusan all in one gitu ya. Bener, jadi nggak hanya urusan itu. Tadi fun fact, aku pernah didoain waktu di Kalimantan, kayak Dok masih muda, semoga nanti gedenya pinter biar kayak mantri. Berarti jauh lebih tinggi statusnya mantri dibanding dokter sendiri ya. Iya. Wow. Karena semua nyarinya yang kayak ya udah siapa aja yang bisa kesehatan gitu kan. Tapi emang pengalaman bidan ini di desa beneran ini ya. Siapapun tugas kesehatan yang di desa beneran ekstra banget harus bekerja keras. Karena bahkan kasus ekstrimnya nih di desa itu kan pernah ada orang yang berburu babi. Terus tiba-tiba ada tombakan, salah satu alat untuk berburu babi di Sumba itu pakai tombak dan nancap sempat di kaki. Kesasar gitu. Dan gak ada alat lain untuk, peralatannya masih minim banget tuh. Mau gak mau harus cabut manual. Didorong, dipatahin atas ujungnya. Kan kalau dicabut kan pasti nancap. Itu gak ada sistem suntik-suntik mati dulu. Langsung aja gas. Hanya obat untuk meredakan sakit. Sterilkan gitu ya. Baik. Nah, aku penasaran sama Kakak Ben. Ini tadi kan mau daftar polisi yang awalnya. Kemudian sekarang aktif sebagai jurnalis ya. Nah, bahkan bergabung dengan Ekspedisi Indonesia Baru nih. Itu boleh diceritain ya, apa yang mendorong Kakak Ben nih sampai aku ikut nih. Ini kan maksudnya ekspedisi, namanya ekspedisi kan. Istilahnya waktu yang panjang, yang betul-betul kita harus mengorbankan seluruh waktu, tenaga, dan lainnya itu. Istilahnya kayak, udah itu lebih dari merantau sih menurut aku ya. Dari apa sih alasan yang mendorong untuk ikut tergabung dalam ekspedisi itu? Ada beberapa alasan. Pertama karena masih muda gitu.
Usiaku Oke. baru 21 tahun waktu lulus kuliah. 21 tahun Lulus lulus. kuliah, Masih muda tapi udah berpikir seperti pengennya itu. kayak gitu. Karena Heeh. aku memang terinspirasi dari dua sosok sebelumnya. Ini kan perjalanan bukan yang baru dirintis pada tahun 2022, tapi udah sejak tahun 2009. Perjalanan ekspedisi kayak gini udah 2009. Waktu itu ada seniorku namanya Farid Gaban, jurnalis juga. Dia udah keliling Indonesia pakai motor Honda Win tahun 2009. 1 tahun Wow. juga. Tapi dia fokusnya menyelam, fokus ke wisata fokus ke meliput bahari Indonesia. Terus tahun 2015 Mas Dandi Laksono, ekspedisi Indonesia Biru dia maksudnya. Dia datang keliling 1 tahun juga. Karena merasa Indonesia masih terlalu luas dan kayaknya kalau cuma 2 ekspedisi nggak cukup, ngajaklah anak muda 2 orang. Aku sama Isu Priambodo. Oke. 2 orang anak muda ini yang bener-bener satunya udah beristri dan harus meninggalkan kenyamanannya juga untuk melakukan perjalanan itu. Aku masih kuliah dan aku udah bekerja di Malang sebenarnya waktu itu sebagai jurnalis televisi dan aku harus melepaskan pekerjaan itu untuk di TV lokal di situ. Benar, TV lokal. Itu dua alasan itu yang bikin kami akhirnya. Selain karena buku bacaan dan referensi film ya sebenarnya. Nah, sepanjang perjalanan itu 424 hari. 424 hari. Apa hal yang paling Kak Ben syukuri saat mengikuti itu? Kalau susahnya udah jelas kan, Udah susah. 424 hari nggak kenal nowhere ya kan, nggak tahu kita di mana, siapa yang bisa ngebantu kita, betul-betul mandiri. Nah, sekarang apa nih yang paling disyukuri? Kayak beruntung aku udah ikut ekspedisi ini gitu. Satu-satunya yang aku syukuri itu ngelihat Indonesia tuh masih kaya banget. Indonesia tuh kaya banget, kaya secara daratannya kaya banget, biodiversitasnya kaya, laut kita kaya banget. Bahkan hutan kita itu masih nomor 2 tertinggi setelah Brazil. Nomor 2 tertinggi setelah Brazil. Kita punya garis pantai terpanjang di dunia juga. Maksudku dengan kekayaan itu aku benar-benar bersyukur banget bisa ngelihat semuanya. Aku masih bisa ngelihat kekayaan, bukan emas, bukan tambang ya maksudku ya, tapi beneran kekayaan alam benernya. Itu bukan lihat dari buku, menyaksikan langsung ya. Aku pas kecil sering minum air langsung dari keran. Ya. Itu udah nggak bisa dimimpikan sama orang di kota pasti. Iyalah. Di Jakarta. Langsung dari keran ya. Langsung dari keran. Itu masih kecil di desa. Tidak boleh. Orang-orang, aku masih bersyukur masih bisa menikmati itu di pedalaman Papua misalnya. Di pedalamannya Hibe sana, aku masih bisa minum air di sungainya langsung. Benar sejernih itu dan masih ada tempat, artinya masih terjaga gitu. Meskipun di sisi lain aku melihat begitu banyak kerusakan. Oke, sebelum kita kulik lagi apa temuan-temuan dari Kakak Ben, kita ke Kakak Tiffany ini. Ini Kak Ben tahu nggak kalau Kak Tiffany ini K-popers juga loh. Oke. Sama kayak adikku cewek juga. Oh iya. K-popers juga. Oh, ini fandomnya apa adiknya? Aku nggak tahu masalah. Aku juga seumur sama adiknya Kak Ben. Oh. Kan emang umur segitu suka K-pop kan. Oh, waktu umur segitu. Waktu umur segitu. Diperjelas. Nah, kira-kira ada nggak kaitannya? Ini kan sampai kamu menang ya? Ada kompetisi. Iya. Apa sih namanya? K-pop World Festival waktu itu 2017. K-pop Festival. Kamu menang juara Grand Prize, alhamdulillah. Grand Prize. Berdua sama temanku. Wow, keren. Keren banget. Itu karena apa? Jadi dokter dulu terima itu atau gimana? Iya udah. Karena aku lulus dokter. 2012. Itu aku ikut kompetisi itu 2017. Jadi udah lagi kuliah S2 malah pas itu. Oke. Jadi bisa nyambung sama profesinya gimana? Sebenarnya kedokteran itu kan kuliahnya sangat waduh. Iya kan? Iya Tapi kan? kok masih sempet-sempetnya jadi justru kita kamu fandom juga gak sih? Iya dong. Maksud, banyak aku multi fandom aku dulu. Multi fandom. Awalnya pertama apa? Yang pertama apa? Suju. Masuk fandomnya? Tahu nggak Suju? Tahu kan kita seumur. Suju tahu aku. Oke. Aku cuma nggak tahu. Kalian nggak tahu, nggak dapat kayaknya deh. Dia dapatnya apa sih kalau? Ya kamu Kortis, yang baru-baru lah, TXT, yang muda-muda, kayak gitulah ya. Yang muda-muda. Kalau kita kan Suju. SNSD, cewek-cewek. Ya SNSD. Iya, kan? Belum ada Blackpink dulu. 2PM belum. Kakaknya Blackpink, 21, Big Bang, itu zaman-zaman dulu. Nah, aktivitas sebagai dokter tapi bisa jadi K-popers juga. Justru banyak, coba deh dilihat di Fakultas Kedokteran dan dokter-dokter itu banyak banget loh fans K-pop. Karena mereka butuh sebuah distraksi hiburan dari dunia yang melelahkan ini, melelahkan mental dan juga otak kan. Jadi banyak banget fans K-pop. Jadi dulu memang aku suka K-pop itu ya untuk hiburan di kala
kuliah ya, di karena kuliah, dan K-pop itu kan sangat menghibur konten-kontennya. Jadi Suju misalnya kan dia punya lagu nyanyi, tapi dia juga punya reality show kayak gitu. Jadi kita kayak lucu gitu. Terus jadi suka nonton konser. Nah kebetulan karena aku nyanyi, ya udah kenapa nggak aku nyanyi bahasa Korea gitu kan. Jadi aku ikut nyanyi Korea. Ikut nyanyi Korea. Iya, di YouTube tuh tadinya gitu. Awalnya di YouTube. Itu yang bikin menang itu. Akhirnya ikut si kompetisi itu kayak ada kompetisi. Kita penasaran, bentar kita denger deh dikit ya. Berapa detik sih maksimal biar nggak kena copyright? Ya 10 detik kayaknya bisa ya lah ya. Oke, tapi bentar. Kita sama nih, Kak Tiffany dokter terus jadi K-popers. Nah, Kak Ben juga udah keliling sampai menerbitkan buku. Ya. Waduh. That's my dream. Ini orang nganggur aja belum tentu bisa buku. Ini udah keliling bikin buku lagi, Reset Indonesia. Ya. Nah, apa sih yang ingin disampaikan di dalam buku itu? Sebenarnya itu berangkat dari berbagai macam persoalan ya, Bang. Kami itu selalu menyampaikan ide itu lewat film biasanya. Sebagian besar lewat film justru. Dirty Vote itu kami bikin juga karena keresahan. Terus juga Mas Dandi Laksono 2019 bikin Sexy Killers. Ya, Sexy Killers. Dan selalu gitu, kalau kita berusaha untuk mengkritik sesuatu dan mengomentari sesuatu, kita selalu ditanya apa solusinya. Seolah-olah itu tanggung jawab kita sebagai jurnalis. Padahal kita sebenarnya nggak punya kewajiban untuk ngasih solusi gitu. Betul. Tapi karena kami merasa bahwa perjalanan kami semua ini sejak tahun 2009 gitu, sejak zaman Pak Farid, atau bahkan sebelum itu dia pas masih jadi wartawan di Tempo masih melewati 8 presiden. Jadi pengalaman itu yang akhirnya kami kumpulkan satu-satu kayak masalah-masalah ini kita harusnya belajar dari sejarah gitu. Kita nggak perlu mengulangi masalah-masalah yang lama, tapi kita punya solusi-solusi dalam negeri yang bisa kita kembangkan. Misalnya masalah apa ya? Masalah tambang misalnya ya. Kita kan selalu pengen banget mengambil keuntungan dalam skala-skala gede misalnya. Pengennya ekonomi yang gede, terus demi itu kita harus banyak-banyakin investasi dari luar. Gitu. Itu kan selalu jadi acuan kita kan. Nah sebenarnya justru buku ini adalah lawan dari pemikiran itu. Kenapa ekonomi nggak berkembang dari bawah? Nggak dari akar rumput, nggak dimanfaatkan gitu. Kebalik gitu. Betul. Ya. Jadi itu yang mau disampaikan sehingga menciptakan menulis buku itu ya. Betul. Itu ditulis bareng siapa, Kak Ben? Kami ada berempat. Penulis utamanya Pak Farid Gaban. Setelah itu Mas Dandi Laksono, Yusuf Priambodo, sama aku sendiri dari Gen Z. Jadi ada 4 generasi ini. Dari generasi Boomer, generasi X, generasi milenial, sama aku Gen Z. Wih, berarti merangkul segalanya ya. Pemikiran-pemikiran dari perwakilan generasi. Selalu mau turun. Ya udah, sekarang aku tanya nih ke Kak Tiffany. Nah, tadi kan terkait bahwa dari bawah nih. Nah, sekarang kalau misalnya dari sisi Kak Tiffany nih masuk ke estetik, emang ada nggak sih pengaruh kecantikan itu dengan masa depan atau karir seseorang atau kepercayaan diri orang misalnya pasti gitu? Pasti kalau kepercayaan diri pasti ya. Cuman ya pasti kan ujung-ujungnya maksudnya orang mau lebih lagi masuk ke sana supaya ya ujung-ujungnya bisa dapat finansial gitu kan, istilahnya apakah bisa lebih dipandang atau seperti apa? Iya pastinya ya, apalagi di generasi sekarang yang bisnis bisa lewat sosial media gampang, maksudnya ya jadi influencer aja bisa jadi uang gitu ya. Pasti kan penampilan menjadi salah satu concern yang paling tinggi lah ya, lumayan ya sekarang hampir semua orang. Tadi aja kita sebelum memulai ini kayak kamu kok mukanya begitu gitu kan. Semua tuh mengomentari kayak appearance gitu. Jadi menurut aku sangat erat ya hubungannya kalau dengan kecantikan dengan karir dan ekonomi juga. Dan tapi yang menariknya sekarang justru banyak juga yang udah mulai concern tentang kecantikan, appearance itu bukan cuman yang punya uang, yang punya karir gitu. Kayak mungkin karena berkembang sosial media ya, sampai berbagai lapisan sekarang tuh semua udah mulai concern gitu loh sama kecantikan ini gitu. Kayak makanya di klinik aku sendiri kita itu sebenarnya tagline-nya accessible beauty. Karena memang kita itu targetnya bukan untuk yang kayak high end gitu ya. Kita tuh lebih kayak mau mahasiswa atau yang UMR kamu juga bisa kok kulitnya bagus dengan perawatan yang sebenarnya basic ini aja, nggak terlalu mahal.
bisa gitu. Jadi udah mulai masuk ke situ. Jadi menurut aku ini menarik juga ya, sekarang tuh kecantikan Berarti udah. isu kalau bilang yang biasa kita dengar itu untung cantik. Itu benar. Yang kalau kayak untung cantik itu benar. kalau maksudnya gini, kalau kamu cantik itu adalah privilege. Beauty privilege is real. Kita nggak Beneran bisa, itu ya. Kita Jadi nggak bisa, dibanding kalau punya dua orang yang sama dengan kapasitas mungkin yang biasa-biasa aja, ini jauh lebih baik kapabilitasnya. Tapi ada satu nih cantik tapi kemampuannya biasa-biasa aja, masih lebih dipilih yang cantik gitu. Tergantung bidangnya apa dong. Oke. Oh gitu ya. Iya, tergantung bidangnya apa. Kalau misalnya Tapi fakta di lapangan aja kita kalau lihat. fakta di lapangan beauty privilege itu real. Real ya. Real, pasti Wow. real. Karena kan orang misalnya ya mau frontliner atau resepsionis, pasti kan dipilih yang penampilannya lebih bagus mungkin, ya kan? Karena kan menjadi wajah dari tempatnya itu gitu. Oke, jadi representasinya seperti itu ya. Nah, kalau dari Kakak Ben, ada nggak sih kaitannya kayak misalnya waktu di daerah itu kayak contoh tadi misalnya wah dia ini dikasih privilege karena dia bunga desa misalnya kayak gitu, atau mungkin nih mungkin apa yang paling sering, atau mungkin ada isu lain yang sering Kakak Ben ketemui selain dari itu, apa aja sih selama keliling Indonesia kemarin? Banyak banget sebenarnya Bang. Tapi yang paling inilah, yang paling ya menurut Kak Ben ini udah krisis banget, ini udah masalah banget ini. Oke, justru aku ngelihat lebih ke anak muda sekarang Bang. Anak muda? Kenapa anak muda? Masa depan anak muda. Apakah kita benar-benar 2045 akan menuju Indonesia emas? Oke. Kita kan selalu digituin terus ya. Anak muda pasti harus bisa jadi Indonesia emas karena kita dianggap akan menanggung beban demografi. Yep. Tapi faktanya sekarang di lapangan, kemarin aku masih ngecek tahun lalu 10 juta nganggur. Gen Z nganggur 10 juta. Terakhir udah turun udah sekitar 8 atau 7 juta sekarang. Tapi masih tetap tinggi. Fenomena job fair kemarin udah menunjukkan gimana anak muda sekarang itu benar-benar struggling banget Bang. Kasusnya anak muda ini karena memang tidak mendapat kesempatan kerja, atau anak mudanya sendiri yang memang nggak mau kerja? Dua-duanya Bang. Tapi yang paling besar adalah nggak dapat kesempatan kerja. Oke, masalah kesempatan ya. Ada beberapa faktor sih Bang. Salah satu faktor eksternal itu karena banyak persaingan Bang. Salah satu aku rekam di sekitaran Sulawesi. Justru kata pemerintah kan 10% tenaga kerja asing itu didatangkan ke smelter nikel karena mereka dianggap sebagai tenaga ahli. Oke. Dari China. Masalahnya pas aku ke sana ngerekam buruh biasa juga. Jadi gimana maksudnya kesempatan anak muda di sana harus bersaingan, makanya jadi tenaga kerja asing istilahnya mengambil jatah gitu, kasarnya betul, gitu ya, mengambil persis. Jatah putra-putra daerah yang harusnya mendapat kesempatan. Dan selalu di setiap investasi besar atau program-program besar pemerintah pasti selalu gitu, ngambil dari luar karena masyarakat lokalnya nggak dianggap kompeten. Mau sampai kapan masalahnya kita gitu terus, kayak mau sampai kapan kita nggak mau coba ngasih masyarakat kemampuan untuk belajar kayak gitu. Padahal harusnya kan mereka bisa bikin kayak pendidikan untuk ngajarin masyarakat. Betul, justru itu kesalahannya juga dari providernya dong. Berarti kan providernya nggak ngasih pendidikan yang mumpuni untuk menciptakan juga pemuda-pemuda. Minimal pemerintah misalnya oke lah kalau mau buat di sana, tapi kamu bikin pendidikan biar nanti kamu bisa rekrut dari masyarakat sana, misalnya gitu. Betul. Misal aja. Ini kasus yang sama juga di geothermal. Di salah satu energi terbarukan, geothermal kan dianggap sebagai energi yang ramah lingkungan, makanya kita perlu ini dipercepat biar kita segera mencapai transisi energi katanya gitu kan. Betul. Ketika membangun sesuatu kita selalu nggak memikirkan dua hal. Pertama itu kita hanya memikirkan satu hal, yaitu ramah lingkungan. Selalu gitu. Wah ini udah pasti ramah lingkungan. Tapi yang selalu dilupakan adalah apakah program ini sudah ramah sosial. Indonesia itu kan multikultural banget ya, sangat majemuk masyarakatnya. Berarti masalahnya juga termasuk ekonomi dong ya? Betul, persis. Semua serba harus dibeli gitu. Betul ya. Masalah utamanya sebenarnya sih kesempatan aja sih. Kesempatan ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya itu dulu, yang penting ada kesempatan untuk bisa mendapatkan sesuatu untuk membelanjakan uang tersebut. Betul. Oke. Jadi ini kita kalau miris juga ya kalau lihat di daerah, padahal orangnya di sana kan kaya-kaya ya. Dan yang paling kenapa aku bilang Gen Z sekarang lagi parah banget. Ada dari riset yang bilang bahwa 40 tahun lagi kita udah nggak punya petani. Nah, anak-anak muda usia 50
petani sekarang kita cuma punya usia di atas 55 tahun. Iya. Di bawah 55 tahun udah berkurang Udah petani. Udah nggak mau lagi. Nah, Kita makan dari apa? Kak Ben nih, aku juga pernah aktif nih di apalagi bantu-bantu petani nih untuk maksudnya anak-anak muda untuk mau menjadi petani gitu. Istilahnya petani pengusaha lah, kasarnya gitu ya, berpetani tapi punya jiwa entrepreneurship. Nah, menurut Kak Ben, kalau Kak Ben, aku kan cuma kemarin itu di Sulawesi tuh beberapa hasilnya di beberapa provinsi lah di Indonesia. Nah, Kak Ben kan hampir di seluruh Indonesia nih datang. Apa sih yang melatar belakangi kenapa banyak orang udah nggak mau jadi petani lagi gitu? Banyak anak muda yang nggak mau. Itu karena pertama faktor harga, Bang. Distribusi dan stigma kita bahwa petani itu selalu miskin. Memang. Nggak usah jadi petani, nggak usah sama kayak bapak. Bahkan orang tua sendiri bilang nggak usah sama kayak bapak, nanti kamu juga akan tetap miskin jadi petani. Iya. Sebenarnya itu pola pikir yang sangat keliru menurutku, karena ada begitu banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari bertani sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, salah satu faktor utamanya itu tadi, stigmanya udah parah. Terus juga petani-petani sekarang harus berhadapan dengan proyek-proyek yang merugikan mereka. Misalkan di Wadas, petani di Wadas itu kan banyak banget mereka nanam pala, ada nanam cengkeh, padi, terus juga ada namanya gula aren. Itu salah satu penghasilan mereka. Kalau mereka hitung-hitung, 1 bulan itu bisa dapat 5 juta kotor. Satu petani ya dapat 5 juta satu rumah. Nah, mereka terancam oleh tambang batu andesit di zaman eranya Jokowi. Lahan mereka mau dialihkan untuk menjadi Tambang bahan itu. baku. Tambang batu andesit itu salah satu bahan baku untuk membangun bendungan bener, salah satu bendungan terbesar di era Jokowi. Berarti bukan hanya petaninya berkurang, tapi lahan garapannya Betul. juga berkurang. Dan itu terjadi hampir di semua, Bang. Di Sulawesi misalnya, nikel juga gitu. Petani-petani pala harus bersaingan sama proyek-proyek nikel, lahannya digusur. Jadi itu salah satu orang akhirnya nggak percaya diri untuk masuk ke sektor pertanian. Bukan cuma sektor pertanian, bahkan sektor maritim pun sekaligus. Nah, selama ini Kakak Ben dan Kakak Tiffany juga kan aktif menyuarakan isu-isu tersebut. Pernah nggak sih merasa berpikir bahwa di antara semua isu-isu nih yang beredar di sosial media ya, ternyata masih ada lapisan-lapisan ekonomi kayak tadi misalnya petani dan lain sebagainya itu yang belum terwakilkan, belum ada yang memiliki istilahnya corong untuk menyampaikan apa sih keresahan mereka di bawah sana. Gimana Kak? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Cuman dengan era sosial media sekarang sih harusnya udah mulai bisa tersalurkan ya, karena kalau kita lihat yang live di sosial media sekarang yang lagi hits itu kan sebenarnya ada dari daerah-daerah yang mecah-mecahin batu, itu juga live kan sebenarnya. Jadi menurut aku sebenarnya kita udah bisa nih mulai raise the awareness kalau tentang hal-hal yang sifatnya jauh dari perkotaan gitu dengan sosial media yang sekarang. Tapi entah kenapa ya belum mulai banyak ya. Tapi masih banyak juga loh yang kayak ngerasa aku nggak punya tanggung jawab dengan itu. Ada juga. Ada nggak yang banyak sih. Banyak ya? Menurut lu gimana Kak? Orang itu nggak akan pernah ngerasa punya tanggung jawab untuk ngomong sesuatu selama belum efek ke dia. Selama bukan rumahnya yang digusur. Iya itu selama bukan dia yang kena penyakitnya. Asik banget nih. Bener lagi. Jadi orang nggak apa tadi? Coba diulang. Gue suka tuh kata-katanya tadi. Jadi orang itu nggak akan bertindak apa-apa selama bukan dia yang jadi korban dari sesuatu yang terjadi. Berarti jangan sampai kita menjadi korban dulu baru kita berani bicara. Bener. Gitu ya. Nah, bukannya berarti Kakak Tiffany sama Kakak Ben sok-sokan pengen tampil, pengen ngomongin, tapi khawatir jangan sampai kita sendiri yang jadi korban nantinya kalau dibiarin. Nah, fun fact malah influencer mungkin ya Kewel, aku nggak tahu sih sebanyak apa, tapi ada juga yang nggak berani bersuara takut nggak dapet brand deals lagi gitu malah. Kan berarti intinya sebenarnya malah merugikan dong buat kita yang kerja di sosial media, tapi ya enggak lah, kita harus bersuara lah menurut aku gitu. Berarti selama ini setiap apapun yang disuarakan itu mewakili dari generasi Kak Tiffany maupun Kak Ben gitu, atau secara general aja? Semua sih harusnya general aja. Semua ya. Oke, menarik banget. Nah, gue penasaran nih kalau misalnya nih kan beda, ada perbedaan generasi nih. Beda tahun. Ya. Kan tadi katanya general, jadi kita anggap aja di milenial, perwakilan generasi milenial sama Gen Z. Kak Ben boleh jawab juga dong sebagai generasi misalnya milenial atau Gen Z gitu. Ya. Nah, tapi Gen Z di desa lebih ke milenial sih Bang.
Bener. Oh gitu ya. Fun fact sih. Tapi ya teman-teman aku yang Gen Z juga bilang kayak mereka tuh sama millennials ngerasa kayak blend aja gitu loh sama millennials ya kan. Apalagi di desa ya, dengerinnya masih lagu-lagu lawas. Tuh. Oh gitu. Iwan Fals. Jadi kan 25 3 enggak? Itu angkatan. kan ada stereotip tuh. Katanya kalau generasi milenial itu sensitif. Oh, masa? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper gitu. Emang iya, Kak. Nggak tahu. Katanya, kata riset. Nah, nggak tahu. Nah, terus kalau Gen Z nih katanya itu cuma ngomong doang. Loh, ini 400 berapa puluh hari keliling Indonesia. Nah, makanya kita minta nih dari Kak Tiffany sama Kak Benny, gimana sih menanggapi apalagi atau misalnya menghilangkan stereotip tersebut gitu. Karena ya mungkin ada benarnya, tapi dari itu kan tidak berlaku bagi Kak Tiffany sama Kak Ben gitu. Karena betul-betul bukan cuma omdo dan tidak sesensitif itu, ya kan? Nah, gimana nih? Coba Ben. Gimana? Coba. Pertama, aku mau bilang bahwa kalau memang orang bilang bahwa kita Gen Z cuma omdo, ya kasih kesempatan dong buat berkarya. Nah, berarti bukan karena omdo tapi belum dapat kesempatan. 10 juta pengangguran itu bukan menjawab. Wah, gila gimana itu? Banget. Oke. Benar lagi. Nah, Kak Tiffany gimana? Enggak baper enggak kalau Enggak. Tapi memang gitu. Tapi terlihatnya berapi-api ya. Enggak sih sebenarnya mungkin, tapi ngerasa gak sih millennials itu adalah generasi yang switch kan dari boomers sama Gen Z, dimana kita tuh ngerasain zaman-zaman jadul belum ada HP, masih belum ada pager, pager sampai secanggih sekarang gitu. Jadi menurut aku kita tuh dibilang lebih sensitif ya mungkin karena kita tuh kayak ikutin perkembangan sekarang, tapi secara mindset kita juga tahu susah-susahnya dulu gitu. Jadi misalnya ngelihat orang yang kayak nggak peduli atau ngelihat ada sesuatu yang nggak benar, kita lebih gampang terpantik mungkin ya. Iya. Karena kita pernah hidup di zaman dulu, tapi sekarang kita juga keep up sama teknologi sekarang gitu. Jadi menurut aku bukan lebih sensitif sih, lebih peka kali ya. Oh, lebih peka. Jadi lebih kayak ada apa kita mau ngomong, kita mau ngapain gitu. Kalau Gen Z enggak lah, enggak omdo lah, teman-teman Gen Z mah keren-keren kata aku. Gue belain generasi kita nih. Thank you. Tapi sebetulnya Bang ya, kita pun sebenarnya karena di buku Riset Indonesia itu kami kasih solusi misalnya. Solusi adalah dengan kalau mau ekonomi kita maju kita harus berkoperasi gitu ya. Iya. Aku pun nggak omdo doang sebenarnya. Aku chip in sama teman-teman Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, bikin koperasi. Koperasi multimedia gitu. Yang dimana harusnya media atau multimedia itu perusahaan, tapi kan bikinnya koperasi. Iya, betul. Jadi beneran semua orang merasa memiliki media itu kayak gitu. Jadi kalau dari pengalaman Kak Ben sendiri, pernah nggak ketemu dengan contoh koperasi yang betul-betul istilahnya menurut Kak Ben ini nih yang paling yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi gitu. Ada nggak dari selama keliling Indonesia ini? Ada, tapi bukan koperasi Desa Merah Putih ya. Bukan koperasi. Oke. Tapi ada koperasi ya kan? Ada koperasi. Apa di mana nih? Di mana? Jadi ada satu koperasi di Sintang, Kalimantan Barat. Barat. Namanya Koperasi Keling Kumang. Keling Kumang. Itu adalah salah satu cerita lawas dongeng-dongeng warga di sana. Cerita Nusantara gitu. Betul. Ya. Oke. Nama Keling Kumang itu diambil. Jadi mereka ini adalah koperasi yang bergerak. Pertama itu karena keresahan lahannya itu mau diambil untuk perkebunan kelapa sawit. Akhirnya mereka membentuk satu sistem ekonomi sendiri, bikin koperasi. Pertama simpan pinjam, simpan pinjam dulu. Awalnya. Setelah ekonominya berjalan karena bergerak dari bawah, mereka akhirnya mulai gerak ke yang lain. Mereka bikin hotel. Hotel? Persis hotel. Koperasi punya hotel? Punya hotel. Oke. Koperasi bikin hotel, itu namanya koperasi jasa, koperasi wisata. Sebagian besar orang di situ adalah yang bekerja di hotel itu adalah anggota koperasi, dari cleaning service-nya sampai resepsionisnya sampai pokoknya semuanya. Setelah itu mereka bergerak lagi ke bidang pendidikan, mereka bikin sekolah. SMP sama SMA. Koperasi Keling Kumang punya SMP sama SMA, sampai perguruan tinggi, sampai kampus. Setelah itunya jalan, ekonominya jalan segala macam, mereka bikin sesuatu yang lebih mulia lagi. Mereka membeli hutan seluas 60 hektar. 60 hektar. Nggak diapa-apain, cuma dikonservasi. Biarin aja, biarin alam. Tapi sumber income mereka dari mana? Persis dari perputaran ekonomi secara lokal tadi itu, simpan pinjam. Akhirnya karena
orang merasa safety secara ekonomi di situ karena ada rumah yang bernama koperasi. Petaninya juga dikontrol, bertaninya juga dikontrol. Anak-anak yang sekolah di situ bahkan disediakan tempat untuk praktek langsung. Bahkan setelah praktek pun selesai, mereka langsung bisa bekerja di tempat itu, di koperasi itu. Bahkan mereka sudah punya ATM sendiri. Wih. Wow, keren banget. Itu pengawasnya siapa? Pengawasnya atau pengurusnya gitu? Pengurusnya ada beberapa banyak justru. Maksudnya orang lokal, dari situ juga lokal. Justru pengurusnya adalah orang-orang kepala desa bukan? Bukan. Justru adalah warga lokal yang resah sama mereka udah kuliah jauh-jauh ke luar negeri bahkan kuliahnya. Oh iya? Wah, gila. Tapi karena mereka punya keresahan sama daerahnya sendiri, akhirnya balik. Kayaknya kita harus bangun sesuatu. Tapi memang di sana daerah pariwisata gitu sampai ada enggak juga. Sawit kok di sana sebagian besar sawit. Sawit sih Kalimantan. Nah itu yang bikin akhirnya masih punya harapan Indonesia kayaknya masih bisa nih kalau misalkan geraknya dari bawah. Berbeda sama Koperasi Desa Merah Putih kan dari atas. Yep. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah ini bedanya ini jawaban karena nggak ada semangat kolektif akhirnya tadi. Ya dia nggak akan resisten sampai bertahun-tahun. Berarti karena yang satu koperasi dibuat karena memang kesadaran dari seluruh masyarakat, yang satu itu karena kewajiban untuk menyelesaikan perintah. Gitulah. Subtext missing. Ya kita masuk ke hiburan dulu nih. Aduh. Tegang jadinya ini. Itu keren banget loh. Membangun kepercayaan. Itu kan susah banget. Memegang amanah untuk running all the things yang akhirnya bisa seberhasil itu keren banget sih. Iya, harus dicontoh. Harus sih. Istilahnya sebenarnya ada berhasil dan ada contohnya. Iya. Mereka sekarang udah punya 2,3 triliun. Wow. Keren banget. Subhanallah. Masih terus naik terus nih sampai sekarang. Ih, keren. Nah, kalau Kak Tiffany nih yang ini kan kalau biasanya ini K-popers ini ya kita bahas K-popers dulu. Dikit aja. Katanya takut ya guys, takut. Kok dibocorin? Lihat wajahnya ini kan generasi milenial yang sensitif. Tadi contohnya. Baru kita ngomong K-popers langsung. Aku bukan generasi milenial, wanita. Oh, wanita. Sensitif. Nah, ini kan ada beberapa lah kadang orang istilahnya K-popers ini selalu hadir dalam titik-titik kritis tertentu lah. Yes. Ya, kita nggak mau bilang bahwa dia negatif atau misalnya nggak punya ini, karena K-popers juga ini kadang aktif juga di hal apalagi kegiatan-kegiatan sosial. Kadang juga mereka bisa create the issue ya kan. Nah, menurut Kak Tiffany ini sebenarnya bagaimana sih proses perkembangan K-popers ini? Ini kan sebagai salah satu K-popers senior kan. Udah lebih 10 tahun loh. Kalau jurnalis senior kan keren. Iya. Kalau K-popers senior lebih ketua ya. Nah, apa sih rahasia dari gerakan-gerakan dari K-popers ini sehingga bisa semasif itu gitu? Menurut Kak Tiffany. Menurut aku ya, pertama ikatan antar mereka tuh kuat banget sih. Kayak kita adalah sebuah kelompok yang ya ibaratnya satu fandom itu tuh mereka rasa keterikatan dan belonging di situ tuh gede banget. Jadi kompak lah istilahnya tuh kompak. Dan memang karena besar, jadi kalau misalnya ada kegiatan sesuatu tuh gampang banget untuk dibikin dia masif gitu kegiatannya gitu. Jadinya makanya aku seneng banget ngelihat banyak fandom-fandom K-pop yang beneran concern sama masalah-masalah kemanusiaan, itu sosial. ada. Banyak banget. Banyak banget. Keren banget. Mereka setiap ada. Soalnya banyak yang ngira K-popers itu cuma ya nunggu konser terus ada ini. Enggak. Bahkan ya kecil aja, contoh kecil, idolnya ulang tahun misalnya, salah satu membernya ulang tahun, mereka tuh bisa nyumbang misalnya nyumbang apa misalnya penanaman pohon. Oh, bukan gitu. Nyumbang ke idolnya. Enggak. Kirain kirim hadiah ke idolnya. Idolnya kan duitnya udah banyak. Oh, iya. Tapi mereka melakukan aksi sosial dalam ulang tahun, dalam rangka ulang tahunnya. Kegiatan merayakan ulang tahun siapa misalnya. Member siapa gitu. Misalnya aku nih K-popersnya gitu. Ya. Anggap aja. Ya bikin contohnya. Merayakan ulang tahun Bang Andi gitu. Iya. Terus kita melakukan penanaman 1000 pohon gitu nanti. Gitu, ada yang kayak gitu. Banyak banget. Apalagi selain tanam pohon, itu kan lingkungan nih. Kalau yang sosial yang lain sosial banyak. Setiap ada bencana alam,
pasti hampir selalu pasti ada penggalangan dana dari fandom-fandom tertentu. Gitu. Banyak banget. Kayak aku pribadi dulu aku sering banget juga bikin penggalangan dana, misalnya ARMY gitu ya, fansnya BTS. Aku sebagai salah satu fans BTS juga, kita kerjasama sama platform donasi gitu, terus bikin ARMY donasi untuk misalnya banjir. Keren. Kayak gitu. Itu sering banget, dan itu setiap penggalangan dana gede banget loh dapatnya. Jadi aku tuh merasa seneng banget ya, kita fans-fans K-pop ini kan memang banyak yang kayak dibilang beli tiket konser mulu, beli merch, gitu. Beli CD. Betul. Tapi untuk kemanusiaan mereka juga chip in kok gitu. Dan as K-pop fans gitu. Jadi kalau dilihat positifnya banyak banget sih. Tapi mesin yang menggerakkan itu, atau misalnya orang tokoh-tokohnya lah, nggak boleh tokoh-tokoh fandom ini bagaimana sih prosesnya sampai betul-betul bisa menggerakkan itu, dan istilahnya kalau bisa semasif itu berarti kan akuntabel. Iya, kan? Yes. Nah, bagaimana mereka meramu suatu kegiatan sehingga betul-betul semua yang chip in itu merasa wah aman nih, bertanggung jawab gitu. Yang pertama biasanya memang dari akun-akun fanbase yang sudah besar ya di X. Jadi mereka memang komunitasnya udah gede. Terus mereka bikin, dan mereka itu pasti kasih transparansi gitu. Misalnya pas penyaluran atau apa, mereka tuh selalu update kayak foto, ini kita udah gini, ada laporannya dan segala macam. Jadi mungkin bisa lebih dipercaya ya. Kalau misalnya soal tipu-tipuan itu biasanya di masalah yang lain nih. Yang lain lagi lah. Gak berani lah kalau soal itu, takut dosa kan. Kalau soal tipu-tipuan tuh jual beli lah. Kalau ini sih kayaknya enggak. Terus ya kalau aku kan lewat platform yang memang mereka ada transparansinya tuh. Udah keluar berapa masuk, berapa keluar, kemana. Dan dilaporkan terus di situ ya. Yes, benar. Dan ya kayak gitu sih paling biasanya. Nah, kalau selain dari sosial, ini dengan adanya K-popers ini apa berkontribusi juga dengan perkembangan ekonomi misalnya, atau? Iya dong, pastinya ya. Dengan kayak tadi sempat ngobrol juga di belakang, aku juga jadi inget. Bahkan sekarang tuh setiap konser ada yang buka jasa make up di tempat. Make up di tempat? Iya, jadi MUA datang ke konsernya, terus siapa yang mau make up, di make upin. Di make up ala Korea-Korea gitu yang. Jadi buat konser kan banyak yang make up kayak ada berlian-berliannya gitu. Nah, itu tuh make upnya di tempat parkir, di venue-nya. Gitu. Satu MUA tuh bisa kayak 15 orang, 25 berarti orang. memang menyumbang perekonomian juga ya? Yes, merchandise juga. Merchandise diproduksi. Oh, merchandise bukannya merchandise dari kan langsung. UMKM banyak yang bikin. Misalnya mereka gambar dicetak jadi keychain, jadi kipas, jadi apa. Itu ekonomi kecil semua kan, benar mereka sendiri yang gambar, mereka kepercetakan, mereka jual sendiri juga di konser. Oke, gitu ya. Tapi kayak kurang terblow up ya. Iya, emang kebanyakan soalnya kan orang lebih suka sama hal-hal yang negatif-negatif dan besar kan. Aku tuh setiap ke podcast K-popers selalu ditanya tentang yang kayak negatif behavior gitu. Sebenarnya positifnya tuh banyak banget juga ya. Kemarin demo yang besar-besaran demo yang kemarin nih. Iya. Kenapa itu, kecil suaranya? Enggak deh. Semakin mengecil kayak dikecilin. Enggak kok enggak. Demo yang itu besar-besaran itu ada fandom yang benar-benar buka donasi, dan mereka benar ngirim 6 ambulans, 7 ambulans dan sampai ngirim-ngirim. Iya, dan si orang-orangnya itu yang dari akun logistik itu juga ya dikirimin. Iya, di sana logistik di sana kayak bagi-bagi makanan. Jadi tim medis dan segala macam. Itu keren itu banget. Itu ada dokumentasinya enggak sih? Ada di X semua. Ada ya? Ada, dan mereka selalu kayak kalau misalnya ada yang butuh bantuan, kasih tahu yang tadi, ada yang bilang Kak di titik ini oke, 1 ambulans menuju ke sana gitu. Live di X live. Ini kebetulan kita ada jurnalis nih, gimana nih? Coba pernah diobrolin nggak ini apa aktivitas mereka ini, kenapa sampai dari sisi Kak Ben sini seperti dari jurnalis ya, kenapa bisa mungkin ada sebenarnya ada sisi-sisi positif dari mereka ini yang kadang kurang terblow up, atau memang tidak sampai informasinya, atau seperti apa itu biasanya Kak Ben? Ya, sebenarnya gerakan-gerakan kayak gitu kan baik banget ya sebenarnya kalau di apa namanya disalurkan dengan baik ya. Iya. Hanya memang kayak gitu tadi, nggak pernah dikasih platformnya, nggak pernah diajak untuk berunding bareng gitu kan. Jadi beneran apa namanya solidaritas itu muncul dari keresahan pribadi aja akhirnya. Karena merasa nggak ada yang bergerak, akhirnya ayo dong bikin sesuatu. Itu benar. Nah, itu sih yang selalu aku lihat tuh kayak gitu. Jadi berarti antara peran jurnalisme dengan aktivis digital ini bisa jalan seiring sebenarnya, atau justru agak bertentangan nih? Enggak bertentangan sama sekali.
selama dia itu nggak merugikan orang lain pertama kan udah pasti. Selama dia nggak merugikan orang lain dan justru membawa dampak banyak manfaat, harusnya bisa berjalan seiringnya. Justru bisa menjadi apa namanya teman kolaboratif sebenarnya. Nah, bagaimana cara Kakak Benny memilih cerita atau topik yang ingin diangkat? Diangkat untuk Ya dipublikasikan untuk diangkat ke publik gitu. Oke. Biasanya pertama dalam memilih apakah iya. karena betul-betul isunya bagus nih atau misalnya ada pesanan nih. Misalnya. Pernah ada pesanan. Coba cerita dari pemerintah di Kabupaten Jayapura. Tuh. Waduh. Udah pasti lah pesanan. Jadi itu film pesanan waktu itu. Judulnya Tanah Tabi. Apa? Tanah Tabi. Itu pesanan dibikin karena keresahan dia nggak sanggup menghentikan deforestasi yang terjadi di Papua. Oke. Jadi itu pesanan positif apa negatif? Positif dong. Positif ya. Jadi dia berpikir bahwa udah nggak bisa lagi nih karena nggak ada yang mau beritain, ya udah saya bayar biar ada yang ngangkat gitu. Betul. Mungkin. Dan itu salah satu yang membiayai logistik kami juga selama keliling Indonesia. Salah satu ya karena isu ini adalah isu yang penting. Anak mudanya udah mulai jauh dari adat-adat di Papua. Ini ya, hutan itu kan bisa lestari karena ada masyarakat adatnya. Iya. Sementara anak muda sekarang udah jauh banget dari adatnya. Udah nggak punya keterikatan sama adatnya. Nah, bupati ini pengen banget kasih kesadaran ini dong ke masyarakat adat di Papua, ke anak-anak muda di Papua bahwa peran-peran Gen Z tadi itu, peran-peran anak-anak millennials itu punya kaitan banget sama kelestarian di hutan di Papua. Nah, itu yang sampai sekarang masih terjadi terus. Jadi pas kita ngomong gini pun sampai sekarang mungkin masih ada kontainer yang lalu lalang di sekitaran pelabuhan Jalan Jayapura Sarmi untuk mengangkut kayu-kayu besar yang dikirim ke luar negeri bahkan atau. Nah, tantangan terbesar saat mengangkat isu-isu tersebut agar bisa diterima oleh lintas generasi yang paling besar itu apa? Cara pengemasnya kah? Cara ya saya nggak tahu lah gimana ya medianya. Sebenarnya dari kedekatan sih sebenarnya paling dekat, proximity-nya itu yang justru itu juga yang menjadi ini kan salah satu fondasi jurnalistik, yaitu mengangkat sesuatu itu dari kedekatan atau proximity. Kami mengangkat itu kemarin karena kami melihat ada banjir bandang di Sentani tahun 2019 yang menewaskan 78 orang dan akhirnya dimakamkan secara massal. 2 anak muda yang punya keluarga di situ akhirnya kami ajak untuk berkeliling Papua. Kita melihat bahwa ya bencana ini datang, bisa aja bencana ini datang, tapi ada penyebabnya bencana ini datang. Nah, itu kan lebih miris lagi ya, nggak apalagi sudah nggak terblow up, nggak ada solusi lagi. Benar. Iya kan? Nah, kira-kira dari apa yang dilakukan dari K-popers tadi nih, yang punya mesin, yang punya Holy Wheel ya, untuk memberikan kontribusi terhadap negara ini, bisa nggak apa yang dilakukan K-popers ini diduplikasi menjadi sebuah gerakan sosial juga untuk daerah-daerah? Bisa banget. Sangat bisa. Justru, apa yang dibutuhkan kira-kira untuk itu? Justru sebenarnya ini bisa jadi bisa jadi kerja kolaboratif karena jika pemahaman isu atau pemahaman tentang sesuatu itu bisa bisa diberitakan secara luas gitu. Misalnya sekarang kan berita-berita yang terjadi di akar rumput sering banget nggak dapat tempatnya. Sering pemberitaan kita hanya datang dari pusat, cerita soal pusat, nggak pernah menyoroti banjir-banjir atau misalkan bencana-bencana alam yang terjadi di daerah atau misalkan krisis-krisis sosial yang terjadi di daerah. Nggak pernah menyoroti itu. Dan akhirnya ya masalah yang terjadi di kota akhirnya hanya diselesaikan oleh orang-orang di perkotaan. Sementara orang-orang desa masih kebingungan mencari bagaimana solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi mereka di sana itu bikin komunitas juga nggak sih? Yang di daerah-daerah ada nggak kayak komunitas-komunitasnya, kayak tempat mereka berkumpul untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut? Banyak banget. Justru selama kami keliling itu mimpi kami adalah merekam simpul-simpul komunitas dari masyarakat adat di Flores, di Kalimantan, di Sumatera, yang akhirnya punya keresahan yang sama bahwa mereka itu lagi terganggu banget di ruang hidupnya. Justru sebagian besar perjalanan kami itu dibantu banget sama mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka pengen banget didengar. Aku pernah banget nangis di Kalimantan tuh. Kenapa? Aku nangis di Kalimantan waktu itu ngelihat ada ibu-ibu yang nangis nyari kami karena tahu bahwa kami jurnalis, datang nangis-nangis. Anak dia ngomong nangis sambil ngusap air mata. Anak saya selalu cari ayahnya. Ada sekitar 10 orang petani di namanya daerah Babual Baboti ditangkap di Kalimantan oleh aparat. Mereka akhirnya nembak sembarang gitu. Sampai pelurunya bersarang ke dalam tembok rumah warga. Aku tuh nangis karena ngerasa bahwa segitunya mereka membutuhkan kehadiran media untuk didengar gitu.
Sebegitunya pengennya mereka. Itu juga and then aku ngerekam juga hal yang serupa terjadi di Sumatera, di Jambi. Iya. Dalam pagi itu aku bisa merekam 3 orang ibu yang nangis sekaligus nyari suaminya. Karena kasus yang sama, konflik sama perusahaan. Dihilangkan. Dikriminalisasi. Wah, aku kalau ngomong ke Kak Bin langsung gitu kayak ada background musik tegang gitu. Kayak Iya ya, marah. ternyata maksudnya Indonesia itu sebagus itu, sekaya itu, tapi juga Benar, semenyeramkan itu ya. Benar, persis. Waduh. Nah, kalau Kakak Tiffany nih, dari kita dengar cerita dari Kakak Ben tadi, terlebih Kak Tiffany ini kan juara K-pop World Festival. Asik, enak banget. Itu bawa piala nggak datang ke sini? Bawa dong. Bawa. Dipajakin bea cukai nggak? Aman. Aman, alhamdulillah. Aman ya. Berarti bukan kakak yang viral itu kemarin, bukan ya? Bukan ya? Itu kan belum bangun. Nggak jadi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, kira-kira dari istilahnya kan bisa mau tidak mau saat juara kemarin pasti menjadi sorotan oleh teman-teman komunitas ini juga lah, ya kan, yang fandom ini dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya mimpi mungkin atau gagasan yang dari Kak Tiffany sendiri, termasuk dari ceritanya Kak Ben tadi, yang memungkinkan kira-kira untuk memberikan dampak bagi masyarakat luas khususnya Indonesia gitu? Kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk memberikan dampak sebenarnya kan kita itu mungkin Indonesia kan negara kepulauan ya, jadi mungkin susah untuk benar-benar hadir di sana kayak Kak Ben gitu, physically hadir di sana untuk ngeliat dan first hand experience kayak isu-isu yang ada di sana dan segala macam. Tapi kan sekarang ada era social media di mana menurut aku fans-fans K-pop itu salah satu kelompok orang yang jago banget bersosial media gitu. Apa-apa sering banget viral, berantem-berantem aja viral gitu. Kenapa enggak? Aku berharap kita bisa berperan sekecil mungkin, tapi dampaknya tuh sekarang udah besar juga loh lewat sosial media. Kayak pertama, misalnya kayak ketemu sama Kak Ben kayak gini, jadi udah tahu, kita bisa saling menyampaikan juga apa yang kita tahu lewat platform-platform yang kita punya. Karena memang fans K-pop sendiri tuh ada di seluruh Indonesia loh. Even di tempat-tempat yang kita tuh nggak duga, di sana emang ada internet gitu mungkin ya gitu. Tapi fans K-pop tuh benar-benar ada di mana-mana, dan aku berharap kita tuh bisa memanfaatkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, misalnya platform kah, mulut ke mulut lah, grup lah, apa segala macam untuk ngangkat isu-isu yang dekat dengan kemanusiaan lah gitu, sama kesejahteraan rakyat lah ya. Kayak kemarin makanya isu yang terakhir ini aku juga gembar-gembor banget, karena aku juga bilang ke teman-teman aku, kenapa sih kita harus speak up? Karena kali ini isunya itu dekat banget dengan masalah kesejahteraan masyarakat, which kita tuh harus peduli loh. Kayak kita tuh nggak hidup di dunia ini sendirian, kita tuh hidup di Indonesia tuh rame-rame. Jadi nggak bisa cuman mentingin yang penting aku kaya, aku oke gitu. Kita harus lihat juga yang lain-lainnya gitu. Jadi dari aku sih, aku berharap fans-fans K-pop ini yang masih muda juga, yang udah seaku juga, kita bisa manfaatkan kecil mungkin juga nggak apa-apa, yang penting harus berperan dan bersuara di hal-hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Berarti dengan apalagi Kak Tiffany yang aktif di K-popers ini mengharapkan teman-teman juga ini bisa betul-betul lebih maksimal lagi melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang berdampak ya. Dan juga aktivitas plus mungkin buat teman-teman yang kayak aku juga yang berkarir di sosial media ya, dibilang influencer lah, KOL lah, yang punya platform besar lah. Aku benar-benar berharap genuinely from the deepest of my heart, deepest part of my heart, kayak please jangan takut lah, kayak mulailah peduli gitu. Karena jangankan orang lain ya, kita aja yang sesama ini kadang-kadang kesel gitu ngeliatnya, kok orang dunia lagi segonjang-ganjing ini loh, kayak kenapa lu diam aja gitu. Kadang-kadang ya aku merasa gitu, kayak ayolah mulai kita juga bersuara dan bikin gerakan-gerakan kayak K-popers tadi itu loh. Misalnya kayak followers 1 juta, dia kalau bikin kayak penggalangan dana atau bansos turun langsung, pasti kan banyak banget yang mau nyumbang. Iya, karena platformnya besar gitu. Mulailah ada kesadaran-kesadaran itu, karena negara ini punya kita bersama loh. Nah, kalau Kakak Ben nih, dari apa satu pelajaran yang bisa diambil dari pembicaraan kita tadi tentang koperasi
apa namanya tadi? Kelingkumang. Kelingkumang nih. Apa karena Indonesia ini lagi sedang gencar-gencarnya dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, menurut apa satu pelajaran yang mungkin bisa diambil dari Kelingkumang ini supaya bisa diterapkan di koperasi Desa Merah Putih ini, setidaknya bisa memberi dampak yang positif lah. Kayaknya kalau diduplikasi ke koperasi Desa Merah Putih agak susah, Bang. Iya. Karena apalagi udah kadung jalan kan sekarang. Iya. Bahkan sekarang dipermudah dengan bahkan Kopdes Merah Putih ini bisa mengambil anggaran 200T yang kemarin digelontorkan oleh Menteri Purbaya misalnya ya. Dia bisa mengambil dana dari situ. Agak susah kalau mau dimasukin ke situ. Tapi untuk diduplikasi oleh masyarakat umum sangat bisa. Masyarakat umumnya. Tapi kalau dari metode pendekatan mungkin atau sistem lah, dari bagaimana mereka mengelola apa yang sudah dititipkan. Karena kan koperasi Merah Putih ini diuntungkan dengan adanya biaya yang mereka bisa manfaatkan gitu. Kira-kira strategi apa yang harusnya mereka bisa tiru dari koperasi yang di Kelingkumang ini? Ya, sebenarnya simpel aja sih Bang, kayak keuntungan dari koperasi itu nanti larinya ke siapa? Apakah larinya kembali ke koperasi sendiri dan akan menjadi kepemilikan bersama, atau ke lain pihak yang justru nggak terlibat secara langsung dalam koperasi itu, Bang? Oke. Itu nanti yang lebih fokusnya ke sana ya. Betul. Nah, kayak lebih visible kalau itu diduplikasi di daerah-daerah lain secara lokal sih, mungkin persis. Dengan jurnalis. Tapi nggak cuma lokal sih. Positif nggak cuma terjadi di daerah-daerah yang rural area, tapi bahkan di daerah-daerah urban kayak Bali misalnya. Ada satu komunitas namanya Arisan, justru Arisan. Arisan 2 are. Jadi karena mereka udah bingung mencari tanah di Bali saking mahalnya tanah di Bali, mereka akhirnya membuat komunitas komunitas kecil namanya Arisan 2 are. Mereka patungan tuh, bisa nggak kita dapat tanah 2 are di Bali? Soalnya tanah di Bali per are sekarang udah 1,4 M. Per are. Wow. Aku pernah ngerekam itu dulu 1,4 M. Pantesan Gitu ya? bisa beli yang Waduh. takut ya. Gitu. Tapi udah belum? Tapi udah dipublish itu semua. Itu sebagian besar udah kami ceritakan di serial perjalanan kami. Okay. Ya hanya sekarang masih proses ngasih solusi terus nih, solusi apa yang bisa kita. Tapi kasih. Kamu dalam jurnalis, Kakak Ben ini merasa aman nggak sih dengan, atau kadang ini aku skip dulu deh, terlalu berisiko gitu. Menurut Kak Ben seperti apa? Sebenarnya ketakutanku lebih besar karena mereka orang-orang yang tadi aku rekam tuh berharap banget sama aku kan sebenarnya. Orang-orang di Pulau Woni yang aku datang ke sana tuh berharap banget agar cerita mereka didengar. Justru aku sama sekali nggak ngasih sekat-sekat kayak ya udahlah ini udah kadung aku memilih jalan sebagai jurnalis adalah jalanku sendiri. Aku pakai ini untuk menyuarakan apa yang perlu untuk disuarakan. Dan banyak harapan yang dititipkan di situ. Banyak banget makanya udah nggak nanggung lagi sebenarnya nih Bang. Jadi apa mimpi dan harapan terbesar nih Kakak Ben untuk Indonesia nih? Wow. Langsung ya. Besar sekali. Ada 2 sebenarnya sih Bang. Ada yang ekstrim sama ada yang nggak ekstrim. Oke. Dua-duanya boleh. Yang nggak ekstrim dulu ya. Ya. Sebenarnya gerakan-gerakan kesadaran publik itu tadi bisa dimulai dari bisa dimulai dari contoh yang Kak Tiffany sudah berikan tadi. Itu bisa dilakukan di skala-skala perkotaan. Di skala-skala kecil misalnya ekonomi itu justru tumbuhnya dari bawah. Itu bisa dilakukan oleh koperasi-koperasi skala lokal misalnya. Itu bisa dilakukan dan aku berharap banget itu bisa dilakukan. Lalu anak-anak muda sekarang justru kalau misalkan anak-anak muda sekarang kalau ngelihat ada isu kerusakan alam misalnya, justru mereka paling war banget. Contoh kemarin Raja Ampat. Ya, anak-anak muda tuh yang paling banyak. Wah, ini gimana? Berarti bukan Omdo itu ya, bukan Omdo. Justru itu akhirnya yang membatalkan beberapa perusahaan, meskipun satu perusahaan sekarang masih tetap jalan. Itu justru membatalkan. Itu kabar baiknya bahwa kita anak muda ini punya suara sebenarnya. Kita selama kita masih pegang handphone, kita masih bisa mengetik caption atau membuat konten, kita punya suara kayak gitu. Dan punya kesempatan yang besar sekali untuk didengar kalau kita bikinnya rame-rame gitu. Itu kolektif, tadi. Ekstrimnya. Nah, ini nih. Langsung ke kamera aja kayaknya. Bicara sama mereka yang menonton Kakak Ben. Kasih tahu. Orang-orang yang mengaku sebagai NKRI harga mati harusnya paling tahu masalah-masalah di desa. Orang-orang yang ngerti, yang ngomong bahwa negara ini harus jadi kesatuan terus,
Harusnya mereka yang paling dekat sama masalah-masalah di daerah. Mereka yang harus ketemu solusi-solusinya. Tapi justru kami nggak menemukan itu. Orang-orang yang ngomongin NKRI harga mati justru sama sekali nggak mengerti Indonesia sama sekali. Suruh aja ngurutin dari Bali sampai dari Jakarta sini sampai di Bali atau sampai di Sumba. Iya. Urutin arahnya aja, arah perjalanan aja. Hafal nggak mereka? Atau sampai Maluku? Masalah geografi aja masih ini. Benar, ya. maksudku adalah gimana kita mau ngomongin hal-hal yang fundamental kalau misalkan masalah-masalah soal lokasinya kita masih belum selesai gitu. Iya. Ekstrimnya adalah Indonesia terlalu luas untuk diurus untuk Jakarta doang. Iya. Dengan memindahkan ibu kota di Jakarta ke IKN sekalipun, kita hanya memindahkan pusat, nggak mengubah apa-apa sebenarnya. Iya. Terlalu luas banget. Justru harusnya dikasih kesempatan orang-orang di desa, orang-orang di kabupaten mengolah. Jadi seperti di masing-masing provinsi ini adalah masing-masing gerbong yang punya mesin-mesin sendiri ya. Betul. Persis. Bukan pusatnya di Jakarta sehingga akhirnya itu jadinya berat untuk berjalan. Akan selalu ada ketimpangan kalau misalkan kalau pemerintah emang berat dan nggak mau gitu loh. Ya udah kasih aja ke teman-teman lain untuk ngurusnya sendiri. Kalau kita terlalu takut untuk ini negara ini pecah, kita nggak boleh takut ngomongin konsep soal federalisme. Oke. Malaysia federalisme. Negara-negara tetangga kita federalisme. Amerika federalisme. Kenapa kita negara kepulauan yang dengan jaraknya kita daripada kita harus capek-capek ngurusin bilang, aduh ini capek banget negara ini terus untuk diurus. Ya udah kalau nggak capek diurus, ya udah bareng-bareng kita kerjasama bareng-bareng tapi bangunnya masing-masing gitu. Ngurus sumber dayanya masing-masing. Intinya jangan suka ngeluh, buktikan aja ya. Betul. Buktikan dengan kerja kerasnya. Nah, Kakak Tiffany nih dari pengalaman ya, terus main di komunitas. Udah gong banget harusnya gue dulu baru Ben. Enggak lah. Terlalu gong. Justru harapan itu munculnya dari perkotaan. Iya, harapan yang terbesarnya termasuk ke teman-teman K-popers juga seperti apa sih sebenarnya? Iya kayak yang tadi aja sih sama ya. Kalau harapannya sih lebih ke harapan personal dulu dong dari Kak Tiffany nih. Untuk apa nih? Untuk Indonesia. Pengennya lihat Indonesia itu seperti apa sih? Aku pengennya melihat Indonesia benar-benar menjadi negara yang memprioritaskan rakyatnya. Karena aku melihat kadang-kadang kok lupa ya punya rakyat gitu. Kayak lebih sibuk sama kepentingan-kepentingan sendiri. Padahal kan sebenarnya yang utamanya adalah kesejahteraan rakyatnya dong. Pastinya dong. Jadi apapun harusnya langkah-langkah yang dilakukan, di pikirannya nomor satu adalah jangan sampai merugikan rakyat. Atau kalaupun harus mengambil sesuatu gerakan yang tindakan yang ekstrim, paling tidak meminimalisir sedikit mungkin itu merugikan rakyat gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tolonglah dijaga perasaan kami. Menurut aku nih, karena ini penting banget. Salah satu yang kemarin bikin gerakan itu menjadi di luar kontrol adalah perkataan-perkataan yang menyakiti hati rakyat. Menurut aku itu adalah satunya. Jadi dari kemarin aku juga ngobrol sama teman-temanku, kenapa ya harusnya ini orang-orang yang memimpin ini kalau bisa dikasih training public speaking deh minimal gitu, atau pada saat seleksi harus ada seleksi public speaking deh, karena apa yang mereka omongin itu bener-bener kita kan bisa denger ya, apalagi sosial media sekarang di mana-mana gitu. Nyakitin banget gitu loh, kayak kitanya udah susah masih disakitin lagi, gimana nggak pada marah gitu. Paling enggak ngomongnya yang baik dulu, nanti jadi kita bisa husnuzon dulu, baru kita lihat nanti jelek, karena kan segala sesuatu dilakukan outputnya bisa jelek bisa baik kan, nanti itu ya udah lah, itu kan for the future. Tapi paling nggak di startnya kita tuh dikasih ketenangan hati, dikasih kata-kata yang menenangkan, nggak bikin marah gitu ya. Paling itu sih lebih ke kayak jadikan rakyat top of mind dari semua pemimpin yang ada di negara ini gitu. Oke. Sama itu deh kalau penyebaran dokter ya, satu yang tadi aku kepikiran gitu. Kan banyak kayak dokter ini kurang di pedalaman-pedalaman gitu, karena nggak ada yang mau ke sana. Kenapa ya, aku tuh selalu terpikir kenapa nggak putra daerah mereka aja di sekolahin spesialis, jadi mereka kan udah pasti balik ke sana dong. Dan nggak perlu diiming-imingin apa-apa, dan mereka nggak perlu takut apa-apa karena ya itu memang negara asalnya. Aku selama ini kayak bingung gitu, kenapa nambah-nambah universitas terus, tapi terus dokternya balik-balik lagi di kota-kota gede, kenapa nggak dari mereka dipilih disekolahin sampai selesai spesialis? Karena kadang yang keluar udah nggak mau balik lagi. Nggak, kalau putra daerah kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan keluarganya di sana semua. Oh gitu ya. Iya, dan mereka memang dikirim
as putra daerah untuk belajar di sini, benar-benar putra daerah loh ya, bukan. Jadi kategori bantuannya nih ya, bantuan putra daerah iya, misalnya. jadi gitu. benar-benar disekolahin sama negara dan untuk balik ke sana lagi itu menurut aku bisa menyelesaikan salah satu masalah ketimpangan itu ya yang di pedalaman-pedalaman, karena bener kayak Indonesia tuh luas banget kan? susah banget ngurusnya. Kita juga tahu, tapi ya balik lagi kalau rakyat nomor 1 di top of mind para pemimpin harusnya baik. bisa lah. Oke. Wow. Kalau gitu udah cukup ya. Jadi terima kasih Kakak Ben dan Kakak Tiffany udah berbagi cerita ya di podcast Cerita Masyarakat. Ini adalah podcast yang mewakili cerita-cerita masyarakat yang mungkin disampaikan melalui perantara dari Kakak Ben atau Kakak Tiffany ya. Terima kasih ya atas kedatangan kali ini. Mungkin saya mau kasih penyampaian bahwa anak muda itu bisa berperan dengan jalannya masing-masing ya. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan. Jalan mungkin kita berbeda, tapi kita semua bisa punya peran dan memberi dampak nyata bagi Indonesia. Dan saya ingin mengutip tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Kakak Ben juga, bahwa yang harus diingat oleh teman-teman seluruh anak muda di seluruh Indonesia adalah bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta saja. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.